Diabetes mellitus tipe 2 adalah penyakit metabolik kronis yang ditandai dengan peningkatan kadar gula darah akibat gangguan sekresi atau kerja insulin. Secara global, lebih dari 530 juta orang dewasa hidup dengan diabetes pada tahun 2021, dan angka ini diperkirakan terus meningkat hingga 783 juta orang pada tahun 2045. Di Indonesia sendiri, prevalensinya mencapai 10,9% jika digabungkan antara data diagnosis dokter dan hasil pemeriksaan laboratorium. Mirisnya, banyak kasus yang tidak terdeteksi sejak dini, terutama pada usia muda. Kini, diabetes tipe 2 tak lagi hanya menjadi masalah kelompok lansia. Data menunjukkan bahwa remaja dan mahasiswa mulai mengalami kondisi ini. Meningkatnya pola makan tinggi gula, garam, dan lemak, serta rendahnya aktivitas fisik. Perubahan gaya hidup ini menyebabkan obesitas sejak dini yang menjadi faktor risiko utama diabetes. Bahkan survei kecil ini di kalangan mahasiswa menunjukkan tingginya konsumsi makanan tidak sehat lebih dari 3 kali seminggu, dengan sepertiga responden tergolong kelebihan berat badan. Padahal, intervensi berbasis gaya hidup seperti diet sehat memiliki dampak besar dalam menurunkan risiko diabetes. Salah satu pola makan yang terbukti efektif adalah diet DASH, yang menekankan konsumsi buah, sayur, dan gandum utuh, serta mengurangi asupan gula tambahan dan lemak jenuh. Meski sudah terbukti manfaatnya dalam mengontrol glukosa darah dan meningkatkan sensitivitas insulin, diet DASH masih sangat asing di kalangan mahasiswa. Terbukti dari data survei di mana lebih dari 80% responden belum pernah mendengar mengenai diet DASH. Rendahnya kesadaran gizi dan minimnya edukasi kesehatan di usia produktif menandakan perlunya intervensi promotif dan preventif yang tepat sasaran. Oleh karena itu, kegiatan Dinner Dash dirancang untuk menjawab masalah ini melalui pendekatan yang komprehensif, screening kesehatan, survei perilaku konsumsi, dan juga edukasi interaktif berbasis bukti. Harapannya, program ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga membentuk kesadaran dan kebiasaan sehat yang berkelanjutan dalam mencegah diabetes sejak usia muda. Tadi disebutkan bahwa diabetes mellitus tipe 2 kini menjadi ancaman nyata, bahkan untuk kita yang masih muda. Indonesia sendiri, tren diabetes terus meningkat dan sayangnya banyak yang tidak menyadari bahwa gaya hidup atau lemak tidak sehat menjadi penyebab utama. Nah, dari sinilah muncul pertanyaan penting. Yang pertama, sejauh mana mahasiswa Unpad sadar akan resiko diabetes dan pentingnya menjaga pola makan. Yang kedua, bagaimana sebenarnya pola makan mahasiswa saat ini? Apakah ada kecenderungan mengonsumsi makanan tinggi gula, garam, dan lemak? Ketiga, dan yang paling penting, yang terakhir adalah apakah edukasi dan screening kesehatan bisa mendorong kita untuk berubah. Nah, untuk menjawab itu semua, kami menghadirkan festival gagasan yang berjudul dengan Dinner Dash, Diabetes Screening and Management with Diet Dash, di mana ini merupakan sebuah gerakan edukatif dan interaktif yang mengajak mahasiswa Unpad untuk mengenali, memahami, dan mencegah diabetes tipe 2 sedini mungkin. Nah, Dinner Dash ini memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama, meningkatkan kesadaran dan pemahaman mahasiswa Unpad mengenai resiko diabetes tipe 2, terutama yang berkaitan dengan pola makan tidak sehat. Yang kedua adalah menilai langsung pola konsumsi mahasiswa lewat survei makanan dan screening kesehatan yang meliputi gula darah, kolesterol, tekanan darah, indeks massa tubuh, dan lingkar perut. Yang ketiga dan yang terakhir adalah memberikan edukasi tentang diet DASH, yaitu pola makan yang kaya akan sayur, buah, rendah garam, dan terbukti sayangnya efektif dalam mencegah dan mengelola diabetes. Diabetes mellitus adalah penyakit kronis yang ditandai oleh gula darah yang tinggi akibat tubuh tidak merespon insulin dengan baik atau insulin yang diproduksi tidak cukup efektif. Penyebabnya yaitu karena resistensi insulin dan kerusakan sel beta pankreas yang bisa dipicu oleh obesitas, gaya hidup tidak sehat, dan faktor genetik. Secara epidemiologi, pada tahun 2021 itu terdapat 530 juta orang di dunia itu hidup dengan diabetes. Dan Indonesia sendiri itu menduduki peringkat kelima terbanyak dengan 19,47 juta kasus menurut International Diabetes Federation pada tahun 2021. Dan prevalensinya akan terus meningkat, terutama di kota-kota besar. Diabetes mellitus tipe 2 disebabkan oleh interaksi faktor genetik, epigenetik, pola makan tinggi kalori, kurangnya aktivitas fisik, gangguan tidur, obesitas, dan stres kronis. Secara patofisiologis, sesuai dengan Egregious 11, terjadi resistensi insulin dan disfungsi sel beta pankreas, yang pada akhirnya akan menurunkan sekresi insulin. Hati akan meningkatkan produksi glukosa, sel alfa melepaskan glukagon berlebih, dan jaringan adiposa akan menghasilkan asam lemak bebas yang memperburuk resistensi insulin.
dari proses lipolisis. Resistensi insulin di otot kemudian akan menghambat pengambilan glukosa, sedangkan di otak akan mengganggu regulasi nafsu makan dan homeostasis energi. Ginjal akan menyerap kembali glukosa, efek incretin akan melemah, mikrobiota usus dan hormon pencernaan akan terganggu, serta terjadi peningkatan absorpsi glukosa usus. Seluruh proses ini akan diperparah oleh adanya inflamasi kronis dan stres oksidatif, sehingga membentuk siklus gangguan metabolik yang progresif. Diabetes mellitus tipe 2 dapat menyebabkan komplikasi serius, baik akut maupun kronis. Komplikasi akut meliputi hipoglikemia, hiperglikemia, serta ketoasidosis diabetik. Sementara komplikasi kronis mencakup penyakit jantung, stroke, retinopati, nefropati, neuropati, kaki diabetik, dan meningkatnya risiko infeksi. Penata laksanaan DM tipe 2 diawali dengan perubahan gaya hidup, yaitu pengaturan pola makan dan aktivitas fisik secara teratur. Bila intervensi non-farmakologis tidak memadai, terapi obat seperti metformin dapat diberikan yang dapat dikomunikasikan dengan golongan obat lain sesuai kondisi pasien. Pemantauan rutin dan pendekatan multidivisioner menjadi kunci dalam mencegah progresivitas dan komplikasi jangka panjang. Pencegahan diabetes mellitus tipe 2 dapat dilakukan melalui gaya hidup sehat seperti menjaga pola makan tinggi serat, rendah gula, dan rutin beraktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Gaya hidup ini dapat membantu mengontrol gula darah dan meningkatkan sensitivitas insulin. Selain itu, deteksi dini pada individu berisiko seperti yang memiliki obesitas atau riwayat keluarga diabetes sangat penting agar intervensi dapat dilakukan sejak fase prediabetes. Diet DASH adalah pola makan seimbang yang menekankan konsumsi buah, sayur, biji-bijian, serta makanan rendah garam, gula, dan lemak jenuh. Selain efektif untuk menurunkan tekanan darah, diet ini juga dapat mencegah diabetes mellitus tipe 2. Kandungan serat dan magnesium dalam diet ini mendukung kesehatan metabolik dan dapat menurunkan resiko diabetes mellitus tipe 2 hingga 30%. Penerapannya juga cukup mudah, seperti mengganti karbohidrat olahan dengan karbohidrat kompleks dan menambah protein nabati. Metode kegiatan yang kami lakukan adalah dengan survei, screening, dan edukasi melalui webinar. Survei dilakukan untuk mengetahui pola makan mahasiswa UNPAD dan pengetahuan mengenai diet DASH. Screening dilakukan untuk mengenali profil kesehatan, khususnya pada BMI, lingkar perut, gula, dan kolesterol darah. Webinar dilakukan sebagai bentuk intervensi untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa akan diabetes dan pencegahannya melalui pola makan. Target intervensi kami adalah mahasiswa UNPAD S1 D4. Indikator keberhasilan kami adalah peserta webinar yang mencapai 30 dan peningkatan skor post-test sebesar 20% dari nilai pretest setelah webinar. Survei dilakukan kepada beberapa mahasiswa dari berbagai universitas dan mayoritas merupakan mahasiswa dari Universitas Pajajaran. Survei dilakukan dengan tujuan untuk memperkuat latar belakang dari kegiatan yang akan kami laksanakan. Jumlah responden mencapai 100 orang dengan data sebagai berikut. Dari data tersebut juga didapatkan bahwa sebanyak 74,3% orang tidak melakukan cek gula darah selama 6 bulan terakhir dan 81,2% orang tidak mengetahui tentang apa itu diet DASH. Berdasarkan hasil screening yang dilakukan pada 42 mahasiswa dari berbagai fakultas di Universitas Pajajaran, diperoleh gambaran status kesehatan terkait risiko metabolik melalui pengukuran BMI, kolesterol total, glukosa darah, tekanan darah, dan lingkar perut. Rata-rata BMI seluruh peserta adalah 22,97 dengan 31% atau 13 orang tergolong overweight atau obesitas BMI di atas 25. Rata-rata kolesterol total adalah 178,8 dan 19% atau 8 orang memiliki kadar kolesterol di atas batas normal atau lebih dari 200. Rata-rata glukosa darah adalah 96,7 dengan hanya satu orang yang melebihi ambang risiko diabetes. Tekanan darah sistolik rata-rata 117,6 dan diastolik 76,5. Dengan 21% peserta memiliki tekanan darah sistolik lebih dari 130 dan 19% di atas 85 untuk diastolik. Rata-rata lingkar perut adalah 73,8 dan 5% orang memiliki atau 2 orang memiliki lingkar perut di atas 90 cm yang menandakan risiko obesitas sentral. Secara umum, proporsi mahasiswa dengan risiko overweight, obesitas, dan tekanan darah tinggi cukup signifikan, bahkan pada kelompok usia muda. Kadar kolesterol tinggi ditemukan pada hampir 1/5 peserta, dan untuk itu diperlukan intervensi mengenai kesadaran diabetes mellitus dan pencegahannya.
Webinar diikuti oleh 35 peserta dari berbagai fakultas. Sebanyak 51% yaitu 18 orang peserta berasal dari Fakultas Kedokteran, sementara 49% yaitu 17 orang lainnya berasal dari Fakultas Non-Kedokteran. Berdasarkan tahun masuk, peserta paling banyak berasal dari angkatan 2024 yaitu sebanyak 13 orang, disusul angkatan 2022 sebanyak 12 orang, dan angkatan 2023 sebanyak 8 orang. Sisanya berasal dari angkatan 2019 dan 2021 dengan jumlah masing-masing sebanyak 1 orang. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan melalui pre-test dan post-test, dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan signifikan dalam pengetahuan peserta setelah mengikuti webinar Diner Dash. Rata-rata skor pre-test peserta adalah 66,57. Hal ini menunjukkan masih terbatasnya pemahaman awal tentang diabetes mellitus tipe 2 dan Diet Dash. Setelah sesi materi, skor post-test meningkat menjadi 96,57 dengan sebagian besar peserta meraih nilai sempurna. Ini menunjukkan peningkatan rata-rata sebesar 30 poin atau sekitar 45,06%. Peningkatan ini mencerminkan bahwa webinar berlangsung efektif, interaktif, dan berdampak positif sebagai media edukasi promotif preventif dalam pencegahan diabetes mellitus tipe 2 melalui Diet Dash.